Assalamualaikum Bapak Ibu Pasi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali kita di rancangan pelayaran ya Bapak Ibu. Kali ini kita memasuki pertemuan ke-17. Nah, di pertemuan ke-17 ini kita akan membahas tentang bernavigasi di perairan es. Ya, jadi bernavigasi di perairan es. Maksudnya di sini bernavigasi di daerah es atau di perairan es berarti kita mengolah pergerakan kapal dengan aman dan juga efisien melalui perairan yang sebagian atau bahkan seluruhnya tertutup oleh es. Ya. Nah, karena kita berlayar di daerah atau di perairan tadi tersebut, ya, perairan es tadi. Nah, ini perlu melibatkan keterampilan dan juga pengetahuan khusus. Kenapa? Karena lingkungan es ini bisa menghadirkan bahaya yang unik atau yang tidak ditemukan di perairan terbuka. Misalnya seperti gunung es atau lain sebagainya ya. Jadi ada beberapa poin-poin penting yang terkait dengan navigasi di daerah es ya. Jadi nanti yang ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Nah, tujuannya dulu kita lihat tujuannya dari bernavigasi di daerah es bagaimana ya. Jadi pertama yang perlu diperhatikan adalah tentang keselamatannya ya, tentang keselamatan. Jadi tujuan utamanya adalah kita memastikan bahwa keselamatan kapal, keselamatan awak kapal, keselamatan muatan yang kita bawa ya. Nah, kita harus pastikan dengan apa? Dengan mengidentifikasi serta dengan menghindari rintangan es yang berpotensi bisa merusak. Terus perencanaan rute yang optimal juga kita harus perhatikan. Jadi sebagai seorang navigator, kita harus merencanakan jalur yang paling efisien. Karena seringkali dengan konsentrasi es yang terendah ya, untuk mencapai tujuan dengan aman dan juga tepat waktu itu yang harus kita perhatikan. Terus efisiensi operasionalnya. Jadi navigasi es yang efektif di sini memungkinkan operasional yang lebih lancar, yang lebih efisien ya, dengan menghindari area tekanan es tinggi dan yang bisa memperlambat atau menghentikan kapal. Nah, jadi ada juga beberapa prinsip-prinsip dalam bernavigasi di perairan es juga harus kita perhatikan. Selain tadi yang kita bahas tentang tujuan. Nah, jadi yang pertama, perencanaan rute di mana harus berbasis data es. Kalau tadi kan ada yang kita tekankan tadi tentang perencanaan rute yang optimal. Nah, di sini perencanaan rute berbasis data es. Jadi ada sumber informasi es. Ya, sumber informasi es yang penting. Nah, perencanaan rute yang efektif ini sangat bergantung pada analisis yang mendalam ya dari berbagai sumber data es yang tersedia. Misalnya di sini ada dari ice chart ya, dimana ini peta dari layanan hidrooceanografi ya, yang memberikan gambaran umum tentang distribusi dan juga konsentrasi es di wilayah tertentu ya. Nah, ini sangat membantu kita dalam berlayar atau bernavigasi di perairan es. Ada juga citra satelit juga ya, citra satelit. Nah, citra satelit di sini menawarkan pembaharuan kondisi es secara real time atau secara terkini. Ya, ini lebih membantu lagi ya, karena secara terkini, secara real time ya, tentang kondisi yang aktual. Dimana ini memungkinkan kita sebagai seorang navigator melihat kondisi aktual dan perubahan terkini di lapangan tersebut, di daerah pelayaran tersebut. Terus yang berikutnya, sumber informasi es yang berikutnya adalah
dari Navtec dan S-Bulletin. Nah, di sini menyediakan peringatan navigasi yang penting, ya, peringatan navigasi yang penting dan perakiraan pergerakan massa es. Ya, karena dia menyediakan peringatan navigasi yang penting dan juga perkiraan pergerakan es, ya. Di sini sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang taktis. Ya. Jadi, kombinasi dari semua sumber ini memungkinkan navigator untuk membuat keputusan rute yang optimal dengan mengidentifikasi jalur dengan konsentrasi es yang rendah, terus menghindari area es yang bertekanan tinggi, ya. Nah, jadi sumber-sumber informasi es ini pada saat kita mau berlayar di daerah atau di wilayah, ya, di mana perairan es, nah ini sangat membantu kita dalam bernavigasi, ya. Prinsip yang berikutnya adalah tentang prinsip kecepatan aman, ya. Nah, ini dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama tentang pengurangan kecepatan. Jadi di sini kecepatan ini harus disesuaikan dengan konsentrasi dan ketebalan es. Misalnya pada es yang ringan, ya, antara 1/3, 1/3/10, ya, kecepatan kapal kita dipertahankan antara 50 sampai dengan 70% dari kecepatan normal. Sedangkan pada saat kita berlayar di daerah es yang sedang atau padat, ya, di sini kecepatan mungkin perlu lebih dikurangi lagi. Bukan lagi 50 sampai 70% dari kecepatan normal, tapi dikurangi hingga 20 sampai dengan 30%. Kenapa harus begitu? Karena di sini untuk menjaga keamanan lambung kapal kita. Jadi dengan mengurangi kecepatan, ya, ini akan menjaga keamanan lambung dari kapal kita. Selain itu, apa yang perlu kita perhatikan, ya, dalam prinsip kecepatan aman adalah tentang kontrol benturan. Nah, dengan kecepatan yang rendah, ya, ini akan mengurangi energi kinetik saat berbenturan dengan es. Nah, ini akan meminimalkan resiko kerusakan struktur dari lambung kapal kita. Kenapa begitu? Karena setiap peningkatan kecepatan secara eksponensial ini akan meningkatkan gaya benturan, ya, dimana ini yang menyebabkan deformasi lambung atau kerusakan sistem propulsi. Jadi setiap peningkatan kecepatan secara eksponensial di sini bisa meningkatkan gaya benturannya. Ini perlu kita perhatikan, ya. Nah, yang perlu perhatikan juga di prinsip keamanan kapal, khususnya di kecepatan amannya, ya, tentang respon kemudinya. Ya, tentang respon kemudi ini juga berpengaruh. Jadi pada kecepatan rendah, kapal ini memiliki waktu reaksi lebih baik untuk menghindari glower, ya. Dimana ini bisa muncul tiba-tiba di hadapan kita. Nah, ini dengan kecepatan yang rendah ini bisa kita hindari, ya. Dan respon kemudinya ini akan lebih bagus lagi, ya, karena kecepatannya lebih rendah, kita bisa memiliki waktu reaksi yang lebih baik, ya. Nah, kemampuan bermanuver ini akan meningkat secara signifikan sehingga memungkinkan perubahan haluan yang lebih presisi di antara es. Nah, ini perlu kita perhatikan dalam prinsip keamanan kapal. Kalau tadi tentang prinsip rutenya, sekarang prinsip keamanan kapal. Nah, terus ada juga kita perlu perhatikan di sini pada saat kita bernavigasi melalui lead atau poolnya. Nah, jadi lead ini maksudnya adalah jalur air terbuka, ya, jalur air terbuka atau es tipis yang terbentuk di antara massa es padat. Nah, navigasi ini melalui lead ini bisa mengurangi, salah satunya adalah bahan bakar. Hingga berapa persen? Hingga 40%, ya. Hingga 40%. Dan kita juga bisa meminimalkan
stres atau ketegangan struktural pada lambung kapal kita. Nah, ini salah satu manfaat kita berlayar di alur terbuka, ya, atau di es tipis yang terbentuk di masa es padat. Nah, identifikasi dari lead ini dilakukan melalui observasi visual, melalui radar, dan juga citra satelit yang tadi kita bahas di awal tentang citra satelit. Ya. Namun meskipun demikian, navigator ini harus tetap sangat waspada bahwa lead ini dapat menutup dengan cepat akibat pergerakan es atau perubahan angin, bisa juga karena arus. Ya. Maka dari itu, kita juga harus mempersiapkan rute alternatif dan juga monitor perubahan kondisi yang secara kontinu. Kalau tadi tentang lead atau jalur air terbuka atau es tipis yang terbentuk di antara massa es padat, sekarang di polinya ya, atau area air terbuka yang lebih besar dan lebih stabil. Ya, pastinya ini lebih aman ya. Lebih aman daripada yang tadi di jalur es terbuka tipis atau es tipis ya yang lead tadi. Namun di area ini seringkali menjadi tempat terkumpulnya es hanyut dari sekitarnya ya. Walaupun polinya ini salah satu area terbuka yang lebih besar, lebih stabil, sehingga menawarkan jalur navigasi yang lebih aman ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga dalam menghindari tekanan es ya. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menghindari tekanan es. Tekanan yang pertama yang perlu kita hindari adalah tekanan lateral. Jadi ini adalah tekanan es dari samping, di mana ini bisa merusak lambung kapal kita. Ya. Ini yang perlu kita hindari pertama. Terus ada indikator tekanannya bagaimana? Jadi kita perhatikan tanda-tanda tekanan es, ya, seperti ice rate, ya, rafting atau es bertumpuk dan lain sebagainya di area yang tanda-tanda ini, ya, ini menunjukkan bahwa zona tekanan aktif yang memang harus kita hindari. Ya, kita harus monitor perubahan angin, perubahan arus, ya, pergerakannya dari massa es tersebut. Nah, strategi penghindarannya bagaimana? Karena tadi kan pertama kita tekanan lateral ini harus kita hindari, ya, tekanan es dari samping, karena ini bisa merusak lambung kapal. Jadi strategi penghindarannya adalah jika terdeteksi pergerakan es, ya, jika terdeteksi pergerakan es yang dapat menyebabkan tekanan tadi, maka ada baiknya kita segera ubah posisi kapal. Ya. Tuh. Jadi itu tentang strategi penghindarannya. Nah, terus kita juga harus lihat di sini tentang jarak aman dari iceberg tadi ya. Jadi ada bahaya tersembunyi. Ya, bahaya tersembunyi. Nah, di sini kita mengikuti tentang prinsip 90% di bawah permukaan. Nah, ini yang cukup berbahaya ya, karena 90%-nya itu di bawah permukaan laut. Nah, ini membuat ukurannya jauh lebih besar dari yang terlihat. Ya, di atas lautnya terlihat kecil, tapi di bawahnya malah lebih besar. Ya. Nah, ini harus kita perhatikan jarak amannya pada saat kita melewati daerah-daerah yang seperti itu. Ya, paling tidak jarak amannya adalah 2 nautical mile. Ya, 2 nautical mile. Kenapa kita harus begitu? Karena kita di sini dengan pertimbangan bahwa ada arus, ada angin, tentang jarak pandang juga ya. Gitu ya. Ini yang harus kita perhatikan.
Prinsip berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah tentang koordinasi dengan icebreaker. Ya, jadi harus ada koordinasinya. Yang pertama tentang komunikasi awal. Nah, ini harus diperhatikan. Hubungi icebreaker melalui VHF channel yang memang sudah ditentukan sebelum memasuki area konvoy. Ya, jadi hubungi icebreakernya dengan VHF. Terus berikan informasi yang sebenarnya dari informasi kapal tersebut, dari nama kapalnya, call sign, terus S kelasnya, kecepatan maksimumnya berapa, terus kebutuhan khususnya. Nah, itu di komunikasi awal ya, perlu disampaikan kepada icebreaker. Terus yang kedua adalah posisi dalam konvoynya. Jadi kita harus ikuti instruksi dari icebreaker mengenai posisi dalam konvoy. Kenapa begitu? Karena biasanya kapal dengan ice class tertinggi ya berada di belakang icebreaker, ya diikuti oleh kapal dengan ice class lebih rendah. Nah, untuk jaraknya bagaimana? Kita harus jaga jarak aman ya. Jaga jarak aman yang memang sudah ditentukan. Umumnya di sini adalah antara 3 sampai dengan 5 panjang kapal. Nah, itu tentang posisinya. Yang ketiga tentang disiplin konvoy. Nah, disiplin konvoy ini maksudnya bagaimana? Kita harus pertahankan kecepatan konstan sesuai dengan instruksi. Ya, jadi perhatikan kecepatan konstan sesuai dengan instruksi. Jadi jangan overtake atau mengubah posisi tanpa izin. Ya. Jadi nggak boleh melambung, tidak boleh merubah posisi tanpa izin. Jika mengalami kesulitan bagaimana? Nah, segera informasikan pada icebreaker. Dan juga kita harus selalu monitor VHF secara kontinu. Untuk apa? Untuk instruksi atau perubahan rencana. Nah, terus ada juga yang perlu kita perhatikan tentang prosedur daruratnya. Siapkan tentang prosedur darurat di kapal kita. Jika kapal kita mengalami kerusakan mesin misalnya, ya, kita harus siapkan prosedur daruratnya. Ya. Jadi, icebreaker ini akan memberikan bantuan, namun kapal juga harus mampu melakukan tindakan awal karena nggak mungkin langsung datang pada saat kejadian dalam waktu 1-2 menit ya, butuh waktu. Jadi kapal itu juga harus mampu melakukan tindakan awal. Nah, dengan adanya prosedur darurat di awal kita siapkan. Misalnya apa? Misalnya dengan menggunakan mesin untuk membebaskan diri atau drop anchor jika memang memungkinkan ya. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan ya dalam koordinasi dengan icebreaker, dari komunikasi awal, posisi dalam konvoynya, disiplin konvoy, dan juga prosedur daruratnya. Ya, ini harus kita perhatikan ya. Berikutnya yang perlu kita perhatikan pada saat kita berlayar di perairan es ya, tentang pengaturan radar untuk deteksi es. Ya, jadi radar ini juga harus kita atur. Nah, kita harus optimasi tentang parameter radarnya. Jadi deteksi es ini memerlukan pengaturan radar yang berbeda dari navigasi normal ya, di perairan biasa, di laut biasa. Nah, jadi gainnya ini harus ditingkatkan untuk menangkap return signal dari es ya, biar kita bisa mendeteksi. Dengan apa? Dengan reflektivitas yang rendah, terutama kalau kita untuk blowernya ya dan brace ice-nya. Nah, namun gain yang terlalu tinggi ini juga menimbulkan masalah. Dalam artian apa? Dia bisa menghasilkan flutter yang berlebihan, ya, flutter yang berlebihan. Nah, maksudnya apa? Ini adalah lebih ke gemak ya. Kalau kita gainnya terlalu berlebihan, ini akan menimbulkan pantulan radar yang tidak diinginkan. Jadi yang bukan berasal dari target yang dituju, jadi muncul ya kalau gainnya berlebihan. Nah, terus si clutter control ini harus disesuaikan secara dinamis. Misalnya pada kondisi laut tenang ya, si clutternya ini dapat dikurangi. Untuk apa? Untuk meningkatkan deteksi es yang lebih kecil. Pada laut yang berombak ya,
balance antara ya, jadi pada laut yang berombak, balance antara suppression clutter dan juga deteksi es ini menjadi lebih kritis. Terus juga kita harus perhatikan gunakan dual ring yang display ya. Untuk short range antara 1 sampai 3 ini lebih aman lagi ya. Terus untuk medium range itu medium range-nya itu antara 6 sampai 12 ya. Untuk perencanaan taktis, S-band radar lebih efektif ya untuk iceberg yang besar, sementara untuk yang X-band ya lebih untuk ke S yang kecil ya. Jadi pengaturan radar pada saat kita berlayar atau bernavigasi di perairan es ini juga harus diperhatikan karena kita berbeda dengan berlayar di perairan biasa ya. Jadi perlu diperhatikan untuk pengaturan radarnya. Selain dari radar yang perlu kita perhatikan, di sini juga EGDIS ya. EGDIS juga perlu kita perhatikan pada saat kita bernavigasi di es ya. Pertama kita harus perhatikan dalam EGDIS ini adalah tentang ice chart overlay. Jadi import dan overlay dari ice chart terbaru ya, yang terbaru pada EGDIS. Kita juga harus pastikan datum dan proyeksi chart sesuai dengan INC yang digunakan. Kita harus update ice chart setiap 12 sampai dengan 24 jam atau bisa juga sesuai dengan frekuensi publikasi dari iService yang pertama ya. Terus safety counter S-nya kita beda dengan berlayar di laut biasa. Nah, kita buat safety counter khusus untuk area dengan konsentrasi es tinggi, jadi lebih dari 7/10 ya. Definisikan no-go zone atau kalau itu no-go area ya, untuk area dengan tekanan es atau iceberg yang konsentrasinya tinggi. Safety counter-nya harus perhatikan. Yang berikutnya dalam EGDIS ini yang perlu kita perhatikan tentang rute planningnya bagaimana. Nah, plot waypoint dengan mempertimbangkan ice condition. Buat alternatif rute untuk berbagai skenario perubahan es. Ya. Di sini nih juga include tentang turn point, di mana ini memberikan ruang manuver yang cukup untuk menghindari es yang bisa saja muncul secara tiba-tiba. Ya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan dari EGDIS pada saat kita bernavigasi di daerah es ya, tentang ice chart overlay, safety contour-nya, terus rute planningnya ya. Itu harus perhatikan dalam bernavigasi di daerah es dari EGDIS tersebut ya. Berikutnya tentang bahaya berlayar di perairan es. Jadi operasi atau berlayar di perairan es ini menghadirkan spektrum bahaya yang kompleks dan saling terkait. Nah, di sini butuh pemahaman mendalam tentang setiap bahaya dan juga kemampuan untuk mengantisipasi serta merespon secara tepat ya. Di sini adalah sebagai kunci untuk keselamatan navigasi di lingkungan yang ekstrim ya. Jadi pemahamannya yang mendalam kita harus ada ya, kemampuannya ya dalam olah gerak untuk mengantisipasi serta merespon secara cepat, secara tepat. Nah, ini sebagai kunci keselamatan bernavigasi di lingkungan yang ekstrim ya. Nah, di sini ada beberapa bahayanya. Pertama adalah tentang kerusakan lambung. Ya, tentang kerusakan lambung. Jadi benturan dengan es ini dapat menyebabkan deformasi. Jadi benturan dengan es ini ya bisa menyebabkan deformasi plat, retak las dan lain sebagainya. Ya. Nah, kapal tanpa ice class ini sangat rentan kalau berlayar di perairan es. Nah, area dari waterline ini adalah zona paling rawan. Dengan begitu kita harus inspeksi secara reguler dan juga monitoring untuk tanda-tanda stres dari lambung kapal kita. Ini sangat penting, ya. Selain dari kerusakan lambung, ya, di sini yang bisa terjadi juga dengan damage propeller, ya. Jadi baling-baling di sini bisa bengkok, bisa patah, ya, patah plate atau terblokir oleh es. Nah, karena kerusakan dari baling-baling ini,
ya. Ini tidak hanya mengurangi tentang propulsi, tapi juga bisa menyebabkan vibrasi yang berlebihan, di mana ini bisa merusak sistem shaft dan juga bearingnya. Nah, oleh karena itu, controllable pitch propeller lebih rentan. Kenapa? Karena kompleksitasnya lebih lebih tinggi untuk mekanismenya. Nah, jadi ini tentang baling-balingnya, ya. Nah, kerusakan berikutnya adalah tentang kemudi, ya. Kemudi. Jadi rudder dan steering gear ini bisa juga rusak akibat dari benturan atau tekanan es dari buritan. Karena rudder stok ini bisa juga bengkok, ya, atau ini patah atau hidrolik sistemnya bocor. Nah, kehilangan kemudi di perairan es ini menjadi bahaya yang sangat serius, ya, dan juga harus dilakukan respon yang cepat, ya, kalau kemudinya nggak makan di daerah es. Nah, ini kerusakan struktural dan mekanisnya, jadi kerusakan lambung, baling-baling, dan juga kemudi, ya. Berikutnya harus kita perhatikan adalah tentang tekanan es. Ya, kita lihat pertama tentang mekanisme ice pressure. Jadi tekanan es ini terjadi ketika ada massa es bergerak, ya, massa es bergerak dan menekan kapal dari bagian arah, dari berbagai arah, ya. Nah, wind driver di sini untuk ice movement atau ini menjadi penyebab utama di mana angin 25 knot ini bisa menggerakkan es dengan kecepatan antara 2-3% dari wind speed-nya. Selain dari itu, arus laut juga berkontribusi signifikan terhadap pergerakan es. Nah, kita juga harus memperhatikan tanda-tanda peningkatan tekanan es. Misalnya, suara cracking dari lambung, ya, pergerakan es yang terlihat, ya, atau perubahan mendadak pada es parchment. Nah, ini perlu tindakan preventif sebelum pressure mencapai tingkat bahaya, karena ini cukup membahayakan kapal kita. Ya, ini tentang mekanisme dari ice pressure, ya. Berikutnya tentang degradasi, ya, performa pada suhu ekstrim. Jadi pada suhu ekstrim ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga di sini tentang penurunan respon kemudi. Nah, jadi pada saat kita berlayar di suhu ekstrim ada penurunan respon kemudi. Kenapa bisa begitu? Karena di sini hydraulic oilnya menjadi lebih viscous atau lebih kental pada suhu rendah, ya. Sehingga ini mengurangi efektivitas dari steering gear-nya, maka terjadilah penurunan respon kemudi. Terus yang kedua tentang performa mesinnya juga bisa menurun. Karena fuel oilnya di sini bisa mengental, filternya bisa tersumbat, ya. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa fuel, heating, dan lain sebagainya ini harus dioperasikan sesuai dengan prosedur di cold water, ya, weather, dan operation. Jadi ini perlu diperhatikan juga tentang performa mesin menurun. Selain itu juga sistem bantunya juga bisa terdampak juga dari pump, ya, pipa-pipa, dan lain sebagainya, ya. Ini bisa terdampak. Bisa juga di sini karena suhu ekstrim, kapasitas dari baterainya juga bisa berkurang, ya. Ini juga perlu kita perhatikan, ya, dari penurunan respon kemudi, performa mesin yang menurun, sistem bantunya juga bisa terdampak, ya. Dampak berikutnya dari kita berlayar di perairan es adalah tentang visibilitas dan kondisi cuaca. Nah, ini menjadi salah satu tantangan visual, ya. Ya. Jadi ada ice flow ini terbentuk ketika udara yang hangat, ya, di atas air terbuka ini bertemu dengan udara dingin. Sehingga ini bisa menyebabkan visibility atau jarak pandang kita hampir nol. Dan kondisi ini bisa berlangsung berjam-jam dan membuat navigasi visual itu juga tidak mungkin,
ya. Maka dalam kondisi yang buruk, jarak pandang yang buruk, ya, di sini dari penggunaan radar ini perlu diperhatikan, ini yang paling esensial karena kita menggunakan secara visual itu dengan mata itu eh, sangat kurang maksimal ya. Nah, jadi radar di sini perlu diperhatikan ya, karena jarak pandang yang terbatas. Nah, kecepatannya juga harus dikurangi sesuai dengan jarak pandangnya tersebut. Kita juga harus memperhatikan tentang call rate di aturan 19. Jadi tentang posting extra lookout ya, tentang pengamatan menggunakan suara ya, menggunakan sound signal sesuai dengan regulasi di 19 ya, di P2TL atau call rate.